Kadang gue berpikir, kenapa harus beli XL7 Zeta dibandingin tipe yang lain? Kenapa, Bang? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Info Motif. Lagi sama gue Matum. Kali ini gue lagi ada di Suzuki Buana Trada Dewi Sartika. Wow. Di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang, yang mengklaim dirinya adalah pusat. Karena pusat katanya ada di tengah kota. Gue nggak menerusin. Selanjutnya kayaknya agak menyerang. Gitu lah, ya udahlah. Tadi gue bilang kenapa harus beli XL7 Zeta dibandingin tipe yang lain. Tipe yang lain berarti Alpha sama Beta ya? Beta. Setelah kita riset secara mendalam, yang pertama, karena harga lebih murah. Buat orang Indonesia mah harga lebih penting dari apapun, men. Selisih berapa, Bang? Selisihnya 40 jutaan ya? Wah, Dibandingin yang termahal, 270 jutaan. Belum dipotong cashback. Katanya diskonnya lagi gila-gilaan. Belum lagi promo-promo tambahannya yang menurut gua sangat-sangat menarik nih. Jadi gua rasa dengan kita bayarin harga segitu, apalagi kalau seumpama teman-teman mau kredit, cuma DP-nya segitu, terus angsurannya segitu, value-nya jadi banyak banget. Makanya mobil ini gue bilang XL7 Zeta, varian XL7 Zeta yang paling value for money ya. yoi. Quote and quote ya. Tapi memang setelah gue cek-cek semuanya oke sih. Ini bisa jadi pilihan teman-teman ketika teman-teman butuh mobil keluarga dengan konsep SUV tapi dengan harga yang low budget ya, men. Jauh. Berkaca pada yang tadi pertama harga lebih murah, desainnya tetap sama kerennya. Biasanya kita berpikir varian terendah itu banyak, ini nggak ada, itu nggak ada, ono nggak ada, segala macam nggak ada. Nggak ada. Tapi di XL7 Zeta ini semuanya tetap ada, dibedain finishingnya aja. Oke. Contoh, kalau dari atas sampai sininya mah sama ya, klap mesin juga tetap sama. Bedanya di bagian depan nih. Kalau yang mahal-mahal yang di atasnya itu bedanya dia finishingnya nggak pakai krum-kruman begini, tapi dipakein black glossy ya. Yoi. Lebih ke hitam-hitaman, ini lebih ke krum-kruman yang mencrang lah. Yoi. Apa sih bahasanya, apa sih? Ngabaranyai. Itulah pokoknya. Soalnya memang di Kamboja kita agak sulit ya. Sulit. Nyari bahasa-bahasa itu emang bahasanya kayak begitu. Tapi menurut gua dengan dikrum-krumin kayak gini nggak bikin mobil ini jadi kelihatan varian terendah ya, men. Yoi. Tetap kayak varian atas gitu. Bahkan beberapa tahun ke belakang tuh justru yang varian atas itu memang pakainya krum-kruman. Karena krum-krum kayak begini nih mengesankan kemewahan gitu. Jadi dengan harga termurah tapi bisa dapat, kita bisa bilang tampilannya jadi tetap terasa mewah ya XL7 Zeta ini. Terus di bagian perlampuan juga sama aja dengan desain yang sama. Housingnya juga tetap dikasih krum-kruman, lampunya juga tetap pakai LED multi reflektor gitu ya. Tetap ada manual leveling yang bisa dinaik turunin langsung dari dalam kabin, jadi nggak usah ngatur-ngatur di sini, lebih enak. Bedanya mungkin di sini tidak ada fitur autonya aja. Perbedaannya sih hanya itu, tapi segini sih menurut gue cukup tetap ada di area juga, jadi tetap lengkap ya. Di bagian bawah juga tetap dikasih fog lamp, ada underguard gitu di bagian bawah. Bahkan kalaupun ini lu item-item, ini mungkin di spotlight atau apa jadi dibikin gelap gitu, akan nyaru ya, men. Yoi. Kan perbedaannya hampir bisa dibilang cuma di bagian krum-krumannya aja gitu. Kalau bagian samping, masih bahas tampilan di bagian samping, baru nih mulai agak kelihatan perbedaan-perbedaan yang membuat hubungan itu retak. Wow. Perbedaannya di bagian kaki-kaki nih. Kalau ukurannya dia pakai ukuran yang sama sih, 195/60, ringnya ring 16. Sama. Bedanya finishing dari velgnya. Kalau di Beta dan Alpha dia digelap-gelapin, di blackout lah istilahnya. Kalau di sini dibikin two tone polish machining. Dan menurut gua ini pun juga tetap keren. Zaman dulu varian terbawah itu dipakein apa istilahnya? Pelek kaleng ya? Yoi. Pelek baja gitu ya, yang biasa gitu. Sekarang mah enggak. Kalau di sini jadi tetap kerasa mewahnya. Pengereman juga pakai cakram dan segala macam teknologi untuk pengereman ya lengkap. Di atasnya tetap ada ini nih, over fender karena dia varian SUV. Lalu ke bagian atas, jadi tetap ada electric mirror tapi tidak ada auto folding aja. Artinya apa tuh, Bang? Jadi kan kalau auto folding mah kalau dipencet dia bisa ngelipet gitu ya. Terus kalau di lock juga ngelipet. Kalau ini mah enggak, masih manual gitu. Bedanya itu aja sih. Kalau lampu sen juga tetap ada. Terus ini sewarna body juga ya. Kalau yang Alpha kan dia mungkin di blackout gitu, di bagian sini hitam sampai ke bagian atas dibikin two tone. Ini enggak, semuanya satu warna gitu. Tapi nggak ada masalah sih menurut gua. Lalu tetap di sini tetap dikasih ada roof rail yang bikin mobil ini tetap kelihatan gagah sebagai sebuah SUV. Nice. Nah, bedanya lagi kalau di Zeta mungkin memang dia belum ada akses smart entry karena kuncinya masih kunci colok. Tapi buat teman-teman yang lebih memilih dan lebih suka nyolak-nyolok dan suka dicolok dan ya
bisa pakai ini. Ini lebih enak, lebih manual. Ada orang-orang yang suka gitulah, manual-manual. Itu aja sih perbedaannya. Sisanya kalau dari sini side body molding memang sama-sama semuanya nggak ada. Tapi di bagian bawah tetap dikasih tambahan ya, add-on gitu. Jadi tetap penuh lah di bagian samping kelihatannya. Di bagian belakang pengereman masih pakai tromol, semua juga sama begitu. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang nih kelihatan mungkin agak terondol ya. Terondol. Apa sih? Botak. Ya gitu. Jenong. Karena ya nggak ada ini nih rear upper spoiler. Di beta juga nggak ada sih sebenarnya, yang ada hanya di varian tertinggi si Alpha itu. Di sini nggak ada polos, tetap ada high stop lamp, ada washer, kacanya belum pakai defogger, dan perbedaan yang paling jelas kalau malam-malam nih kelihatan di sini nih, dia nggak pakai LED bar yang nyala seset gitu, cuman titik-titik di bagian dalam sini aja nih. Bedanya itu sih yang kelihatan. Sama dia nggak ada kamera parkir ya men. Yoi. Tapi tetap ada sensor parkir, ada underguard di bagian belakang. Terus ininya sama-sama dikasih hitam-hitaman di blackout gitu dengan list chrome kecil di sini. Tapi menurut gua untuk ukuran varian terendah dengan harga termurah, segini juga udah cukup keren. Apalagi kalau beli sama Om Hasim, biasanya kalau kekurangan kayak spoiler, walaupun ini mahal ya spoiler, tapi biasanya sama talang air ya biasanya. Sama Om Hasim mah biasanya suka dikasih free cuma-cuma. Nanti kita tanyain aja deh. Tapi menurut gue ini keren sih. Secara desain setidaknya dengan harga segitu value for money. Faktor ketiga dulu men. Apa tuh? Kenapa harus beli yang Zeta dibanding tipe lain? Mesinnya. Kumaha tuh? Mesinnya handal dan tanpa hybrid. Wah, anti hybrid club. Kenapa tanpa hybrid gue banggakan? Karena ada beberapa orang yang masih skeptis sama teknologi hybrid. Terutama di varian Suzuki ini ya. Katanya nggak penting lah apa segala macem. Dianggap overpriced dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman berpikiran kayak gitu, belinya yang Zeta aja nih. Dia mah nggak pakai hybrid-hybridan. Jadi buat teman-teman yang anti hybrid club, AHHC, anti hybrid club, belinya yang ini. Kalau untuk mesinnya sama sebenarnya, sama persis bahkan. 1500 cc 4 silinder, 105 PS, 138 Nm. Sama, bedanya tanpa hybrid aja. Dan harganya juga jauh lebih murah. Dan ini adalah pilihan buat teman-teman yang memang tidak mau pakai hybrid-hybridan. Tapi tidak ada peredam? Tidak ada memang. Tapi it's not a big deal. Asik. Bisa pakai stereopom? Enggak lah, jangan gitu juga. Ini mah murah kalau nambahin begini mah. Oh gitu. Tapi dengan harga yang tadi gue sebutin, ini sangat value for money. Apalagi kalau kita tambahin sama diskon yang ablag-ablagan, sama Ablak-ablakan apaan tuh? gede gitu maksudnya. Oh, iya. Sama promo-promo yang lain lah. Tapi untuk lebih jelasnya gue mau nanya langsung saja sama Om Hasim. Yuk. Hasim. Nah guys, sekarang waktunya promo sama Om Hasim. Halo. Beliau adalah Apa kepala kabar? keamanan dari Security dong. maksudnya keamanan dalam jualan Om. Oh, siap. Beliau adalah salah unggulan di sini. Terlihat dari badan yang besar ya guys. Kecil-kecilin ya. Oh kecilin. Om langsung Om. Ya. Lu bilang promonya bagus banget nih di ini pusat ya? Pusat Om. Oh. Pusat di tengah kota. Gampang kemana-mana kita. Oh gampang kemana-mana ya? Nggak minggir-minggir. Aduh. Om, Oke. promonya gimana nih si XL7 Zeta nih yang paling value for money katanya? Value for money untuk SL7 Zeta ya menarik banget Om. Gitu kan, selain memang kita pembiayaan syariah bisa, Ya. kemudian tenor panjang maksimal 8 tahun bisa, Maksimal bisa 8 tahun tuh bisa ya? 8 tahun. Kemudian bunga 0%, tenor 1 tahun, atau cash bertahap, Cash bertahap. tenor 1 tahun. Gimana tuh? Jadi nanti di awal itu konsumen nih atau teman-teman Om Maktum nih bayarnya 50%. Yang 50% lagi itu dibayar nanti di bulan ke-11 Om. Om, ada orang yang nyebut itu belah duren ya? Belah duren, Bo, bisa juga dikatakan belah duren. Cuman takut salah paham. betul. Belah nangka kali ya? Boleh. Kalau duren kan sensitif ya? Iya. Duren Betawi itu. Oh jadi gitu, jadi bisa 50-50 ya intinya? Ya, betul. Oke. Jadi bulan kedua, ketiga free Om, bisa nafas dulu lah. Oke. Gitu kan, nanti baru bayar lagi di bulan ke-11. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kredit, Betul. tapi mau beli cash, uangnya belum ngumpul semua, Betul sekali. ini bisa jadi solusi ya Om? Ya, Apalagi Om? terkait apa lagi banyak banget Om ya. Kemudian kita DP ringannya itu start dari 15%. 15%? 15% bisa gitu kan. Kemudian apalagi ya, banyak banget sih Om kalau promo Om, tinggal nantinya disesuaikan aja. Yang penting kalau kita bicara kredit pastinya simulasi ya Om. Gitu, yang menarik simulasi. Pastinya nanti saya berikan yang terbaik. Info perdiskonan gimana Om? Per diskonnya masih sama Om, masih gede banget gitu kan. Nah, terkait promo satu lagi nih Om nih. Apa tuh? Ada tambahan nih yang memang konsumen atau nih teman-teman Om Maktum belum
mungkin belum ada budget buat beli mobil tapi kepengen nih, atau saudara keluarga gitu kan bisa membantu mereferensikan gitu kan, Oh. pastinya dapat juga Om. Oh jadi nih cuma ada teman-teman yang lagi nonton, Nah. cuman belum ada kemampuan atau keinginan untuk beli lah. Oke, Tapi dia nawarin saudara atau temennya untuk beli Ya. ke Om Hasim. Yang nawarin itu dapat dapat Om, dari Om Hasim pasti. tanpa motong promo buat yang beli kan? Ya pastilah. Oh, Gitu boleh kan. juga nih. Jadi ini namanya nonton menghasilkan. Betul sekali. Boleh juga nih. Jadi buat teman-teman bisa tuh lumayan ya. Boleh. Jadi daripada cuma nonton nggak dapat apa-apa ya kan? Betul Om. Lumayan ya. Lumayan. Pastinya lumayan banget. Lumayan banget tuh, ada bangetnya guys. Karena emang ini ya gitulah. Pokoknya nanti langsung aja kontak Om Hasim. Oke, Ya. kalau ngomongin kredit kan tadi kita udah bahas tenor dan lain-lain. Nah, kalau masalah data gimana Om? Data yang pasti kita bantu maksimalkan ya Om. Yang penting clear di awal aja. Info dulu aja kendalanya apa terkait datanya. Oh iya, jadi kalau memang teman-teman khawatir datanya gimana-gimana, lebih baik cek slick dulu ya. Betul, boleh cek slick dahulu boleh. Gratis ya. Gratis tanpa biaya. Foto-fotoin aja tuh KTP, NPWP, sama Kartu keluarga. SKCK perlu? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Jadi itu tuh tiga foto itu kirimin Ya. ke Om Hasim, nanti biar bantu cek. Jadi teman-teman tahu kondisi data teman-teman gimana ya. Betul sekali. Bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan, udah Nah, punya nih. penting nih. Iya, tapi aduh, ini murah nggak sih segini nih? Betul. Gitu. Boleh diadu kan? Boleh banget, silakan. Boleh banget. Gitu. Namanya kita beli ratusan juta ya Om ya. Iya. Gitu kan, boleh banget. Silakan diinfo. aja. Beliau kan ngaku dari pusat nih di Dewi Sartika nih. Ya. Harusnya harganya bisa the best Pastinya dong. dibandingin yang lain. Pasti, Nah, pasti. Om. buktiin aja nih guys. Om Hasim jago banget nih masalah hitung-hitungan begituan. Dikasih yang paling value for money lah pokoknya. Nah Om, kalau trade-in gimana? Trade-in kita terima, ada yang resmi dari kita namanya auto value. Auto value yes. Ya, kelebihannya dia selagi masih proses unit barunya belum selesai, unit lama masih bisa pakai. Nah, Gitu. ini menarik Ini dari auto lebih value. aman juga Om. Iya, karena resmi ya. Betul sekali. Resmi langsung dari Suzuki dan teman-teman dapat keuntungan itu. Mobil lamanya pakai dulu sampai mobil baru sampai ya. Betul. Walaupun mobilnya sudah terjual sebenarnya. Pasti sudah oke, sudah deal harganya. Sudah nih. deal, Cuma gitu. bisa masih dipakai buat Masih mobilitas dipakai. sehari-hari masih bisa. Dan tolong dijaga nih, jangan sampai ada lecet-lecet dan Betul lain-lain ya sekali. Om. Karena Itu kan selalu poinnya. sudah terjual. Tapi setidaknya kan teman-teman masih bisa tetap pakai. Ya. Gitu, enak juga tuh. Nah, kalau ngomongin service and warranty gimana Om? Service and warranty untuk Zeta atau XL7 atau R3 atau unit selain build up ya Om. Oh, Selain yang build up ya. rakitan Indonesia lah ya, Betul, CKD itu ya. CKD itu warantinya free sampai dengan 50.000 km Apa aja, terkait Om? jasa Jasa. servis, terusnya Oli, part, oli, itu sampai gasket, busi. Jadi intinya nggak ngeluarin biaya apapun. Betul. Selama 50.000 km atau 30 bulan. jadi enak tuh kalau yang punya angsuran fokus sama angsuran aja. Ya, betul. Kalau yang build up, Kalau yang build up kita free hanya jasa servis ya Om. jasa servisnya Jasa aja. servis free. Build up itu dalam artian mobil yang dirakitnya di luar negeri ya guys. Betul. Jadi bukan di Indonesia. Itu kayak Baleno gitu ya. Baleno, Espresso, Vitara. Grand Vitara. Oh iya. Tapi kalau ini mah semuanya gratis guys. Betul sekali. Udah mah harganya ditekan ke bawah. Enak lah pokoknya. Kalau test drive ada ya? Test drive kita ready. Ya, teman-teman juga yang mau ke showroom boleh Om ya. Silakan datang aja ke showroom. Kalau memang tidak punya waktu ke showroom, kita bisa bawakan unit test drive-nya nanti. Oh iya, jadi Om Hasim ke sana ya? Ya, betul. Tapi kalau mau datang ke sini, ini juga gampang banget. Kita benar-benar ada di tengah kota nih, Dewi Betul Sartika. sekali. Di Jalan Raya Dewi Sartika lah. Pokoknya Ya. gampang banget kalau mau ke sini guys. Promo unit lainnya nih, selain si Zeta ini kan kita dari tadi ngomongin Zeta mulu. Yang Oke lain lah. kan ada yang lagi gede banget tuh diskonnya apa itu mobil apa ya? Diskonnya yang gede banget itu kita ada mobil niaga ada Om. Mobil niaga Oh, ada. carry. Ya. Memang untuk Grand Vitara besar ya Om ya. Grand Vitara unit BEV itu diskonnya besar. NIK 2023. Tapi stoknya sangat-sangat terbatas. Oh, jadi buru-buru ya? Jadi buru-buru. Kalau Betul. dari kemarin-kemarin udah ada yang ngincer Grand Vitara nih, Ya. tapi masih belum beli juga. Ini momennya pas banget ya? Betul, betul Om. Oke, Om, kasih alasan nih kenapa kalau teman-teman mau beli Suzuki nih harus di Dewi Sartika sama Om Hasim. Kenapa tuh kira-kira? Yang pertama, pastinya kita showroom memang di tengah kota ya Om. Iya. Tidak di pinggir-pinggir. Aduh. Aksesnya gampang kemana-mana. Aduh. Yang kedua itu kita kategorinya itu 3S. Apa tuh? Ya, 3S di sini kita ada showroom, ada Oh. service, ada spare part. Lengkap. Lengkap. Betul.
Kemudian yang keempat pastinya hitungannya Om. Hitungannya kenapa tuh? Hitungannya pasti saya berikan yang terbaik Yang buat teman-teman. terbaik. Nah, Ya. kalau sama temen itu katanya nggak boleh perhitungan. Tapi kalau ngomongin kredit, perhitungan harus bagus ya Om. Bagus, betul. Karena nanti teman-teman sendiri yang akan dapat untung dan itu bisa dibuktikan nih sama Om Hasim. Siap. Dia jago banget hitungnya. Terus Om, kalau mobil kayak gini nih, tadi kan gue lihat di belakang belum ada Apa spoiler, dia? rapper spoiler, talang air. Ya. Siap, Gimana siap. tuh? Itu mah simple sih Om. Oh. Bisa saya berikan free itu mah. Free. Free. Tuh. Udah malu nggak usah ngelengkapin yang kurang-kurang. Betul Kalau sama Om Hasim semuanya cincai lah. Cincai. Ada katalog digital mungkin IG dan Katalog lain-lain. digital ya teman-teman bisa lihat di IG Hasim ya mungkin ya Om ya di Hasim Suzuki SBTDS. Nah, itu bisa kunjungin ke sana atau lebih Ya. enak kalau mau konsultasi, nanya-nanya hitungan. Pokoknya ngobrolin apapun Ya, tentang terkait mobil, apapun. langsung aja WA dan telepon ya. Boleh. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga ada, tinggal dikontak aja. Om Hasim standby 1 kali 365 jam. Wah, banget. Pokoknya kapanpun butuh info tentang Suzuki, langsung aja kontak Om Hasim. Siap. Oke, Om, ada lagi? Mungkin itu ya Om nanti detailnya boleh langsung WA aja atau telepon aja. Nice. Oke, Ya. kalau gitu guys, langsung aja kontak Om Hasim. Ditunggu WA dan teleponnya ya Om. Terima Siap, kasih pasti. banyak. Terima kasih Om. Kita lanjut lagi guys, come on. Yuk. Terima kasih. Nah guys, tadi kita lanjutin lagi ya setelah promo yang tadi menggelegar. Kenapa harus beli XL7Z dibandingin tipe yang lain? Karena fiturnya. Kenapa fiturnya? Memang beda sih ya. Di sini tidak selengkap yang beta dan alpha ya men. Yoi. Tapi kalau teman-teman compare lagi ke poin nomor 1 di mana ini harganya jauh lebih murah, apalagi setelah promo yang tadi disebutin sama Om Hasim, fitur yang ada di sini menurut gua sudah sangat-sangat cukup lengkap. Lengkap itu bahasa Thailand. Lengkap. Lengkap. Nah, sawadi lengkap. Entah gitu mang. Kita mulai dari mana ya? Pertama di bagian setir deh. Di bagian setir tetap dikasih steering switch ya. Di bagian kiri nih dia ada untuk pengaturan audio sama Bluetooth dan telepon. Tetap ada pencet-pencetan walaupun di bagian kanan dia nggak ada karena memang tidak ada cruise control dan lain-lain ya. Untuk lampunya dia memang belum auto nih. Berbeda. Pengaturannya juga hanya tilt only. Hanya tilt only. Waduh, udah ada only, ada hanya juga. Salah satu aja harusnya ya. Salah satu. Kata-kata gue tadi salah. Tolong dimaklumi. Selalu always. Ya betul. Nah untuk speedometernya dia modelnya sama sih sebenarnya, bedanya MID di tengahnya tidak jadi indikator hybrid aja karena kan memang tidak pakai hybrid. Tapi menurut gue segini udah cukup lah. Di bagian kanan tetap dikasih manual leveling. Ini menurut gue penting nih, dimana kita kalau mobil-mobil yang nggak ada manual leveling ya ketika mau ngeset lampu, mungkin lampunya takut ketinggian atau kerendahan, itu lu harus atur langsung di atas bagian lampunya tuh men, dipakai obeng gitu, diputar-putar. Kalau ini tinggal diatur dari sini aja, nah itu menurut gua bagus. Karena kan kadang kalau yang naik cuma sendiri kayak gua nih, posisi mobil masih begini ya. Tapi ketika mungkin berat, karena ini mobil 7 penumpang plus barang dan lain-lain penuh, ini bisa begini kan. Yang otomatis lampunya nanti bisa agak ke atas dan itu akan mengganggu pengendara yang lain. Tinggal diatur dari sini, itu menurut gua memudahkan sekali. Terlihatnya simple ya, tapi ini penting menurut gua. Nah, terus di sini untuk head unitnya juga menurut gua sudah cukup lengkap untuk bisa terkoneksi ke smartphone teman-teman ya. Jadi bisa mirroring lah, karena fungsi dari head unit zaman sekarang yang penting bisa mirroring ke smartphone, itu udah nice. Di bagian bawah AC-nya juga sudah digital dan dia ada max AC-nya, walaupun memang belum auto climate tapi ada max AC, menurut gue ini membantu sekali. Power outlet di bagian bawah sama USB aux. Terus di sini ada cup holder yang memang di sini tidak terintegrasi sama AC, tapi menurut gue tidak ada masalah. Automaticnya dia konvensional. Di sini tidak ada glove box dan di sini ada handbrake mechanical. Jadi di sini polos-polos saja. Tapi sebenarnya kalau kayak begini-begini mah penambahannya lebih mudah ya men ya? Udah. Gampang lah nambah-nambah begini mah. Jadi makanya kenapa tadi gue bilang ini value for money, karena menurut gue kekurangan yang ada di mobil ini jika di-compare sama harga yang semurah itu, ini masih sangat value for money. Kekurangannya bisa ditambahin dengan ya cukup mudah, kecuali mungkin teknologi hybridnya ya. Dan rata-rata yang beli ini yang memang tidak mau pakai hybrid-hybridan men. Oke. Jadi menurut gua ya itu tadi value for money. Terus tampilannya nggak kerasa bahwa ini mobil tipe terendah untuk Masa, kelas XL7. Betul. Ya walaupun memang di setir tidak ada kulit-kulitan sama jahitan asli kayak di tipe di atasnya ya, tapi dashboardnya ini kayak model sentuhan-sentuhan apa namanya, dark charcoal. Charcoal. Sama ini ada list-list abu-abu apa silver, gitulah pokoknya warnanya. Bahkan nyambung sampai ke bagian door trim di pintu-pintu sini. Di sini juga tetap ada bahan-bahan soft touch-nya. Jadi tampilannya tidak dibuat berbeda gitu, kesannya gitu. Jadi tetap kerasa kesannya mewah lah gitu. Untuk joknya juga sama, bahkan tidak dibedakan sama varian atasnya. Di bagian sini dikasih kombinasi ada semi leather gitu. Semi leader. Berarti
setengah pemimpin ya, Yoi. semi leader. Bukan itu tapi. Bukan itu. Dan biasanya yang banyak komen ini si jok driver ini tidak ada high adjuster, men. Wah, Kenapa ya? Ya itu sih memang. Biasanya yang komen itu kenapa itu jadi kekurangan? Biasanya memang karena dia badannya sporty. Kayak gua, kurang tinggi. Tapi dengan tinggi gua 165 cm, sebenarnya visibilitas ke depan masih dapat. Kap mesin juga bahkan masih kelihatan, masih bisa dilihat. Tapi kalaupun lu masih kurang nyaman dengan kondisi seperti inilah, dimana ini nggak bisa dinaikin, maksudnya ini kurang tinggi, kurang commanding gitu, ya lu tinggal mungkin pakai bantal atau alat pembantu. Banyak sekarang yang jual di online gitu. ada teknologi yang dinamakan Jojo Dog. Ya, jodoh, jomblo-jomblo, Ngajedog. ngajedog. Nah, jadi pokoknya intinya posisi duduk driver nih di sini menurut gua, kalau gua pribadi, gua nggak ada masalah dengan ini, tidak perlu ditinggiin, tuh masih aman, masih bisa kelihatan. Tapi kalaupun kurang, tadi ada teknologi Jojo Dog tadi, pakai bantal atau apapun bisa lah. Tapi menurut gua segini sih udah cukup banget. Headroom juga masih lumayan gede gitu. Nah guys, sekarang gua ada di baris kedua. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan teman-teman bahwa sebenarnya kalau beli mobil 7 penumpang itu, esensinya nih, kalau mobil 7 penumpang adalah penumpang bisa duduk dengan nyaman. Intinya itu ya, bukan cuma driver aja. Terutama di baris kedua dan baris ketiga. Baris ketiga bahkan kita sudah sering cek. Udah kita coba berkali-kali. Teman-teman yang sering nonton pasti udah paham banget bahwa di belakang itu lega lah. Cukup ya, men? Cukup. Gue nggak bisa bilang lega banget juga sih. Tapi untuk tinggi badan gua 165 cm, bahkan mungkin 170 kayaknya masih masuk. Karena ini fleksibel banget, ini masih bisa maju. Kalau kurang maju, banyak lah. Opsinya banyak, jadi di belakang masih sangat manusiawi. Di bagian tengah pun sama, bahkan di bagian tengah ini sering gua bahas. Di bagian bawah nih terutama, dia hampir rata. Cuma ada tonjolan dikit banget, tapi hampir rata. Ini penting ya, karena terutama yang duduk di baris kedua ini, kakinya tuh nggak harus terpisah, men. Bayangin, dari lahir dia bersama nih kaki. Pas duduk di sini harus dipisahin. Wah, sedih nggak? Sedih lah. Sedih. Makanya enak di sini. Jadi itu bikin mobil ini space-nya kerasa lebih lega lah. Apalagi ini kan juga penggerak depan, monocoque. Space-nya jadi bisa kerasa lebih lega ya, men. Jadi sama beta sama aja, Bang. Dimensi Sama. sama. Makanya tadi gue bilang, berkaca sama harga yang selisih lumayan jauh, tapi lu bisa dapat tampilan yang oke, mesin juga sama handalnya, beda di hybridnya doang, fitur juga kita anggap cukup, terus dimensi ya, kelegaan kabin juga sama, bahkan bagasinya ini salah satunya bahkan ya, Yoi. yang terluas ya Hmm. untuk bagasinya, walaupun bedanya tipis-tipis sih, tapi ini bisa jadi referensi kalau lu cari bagasi yang luas-luas. Ketika bangku ketiga dipakai ya, itu luas juga, cukup. Jadi makanya tadi kenapa gue bilang ini value for money, karena poin-poin yang tadi kita sebutin dengan harga segitu, ini sangat-sangat worth it. Menurut gue sih gitu, guys. Nah guys, tadi udah kita cek semua ya. Kenapa lo harus beli XS8 Jetta dibanding tipe lainnya, itu tadi. Ada kurang lebih 5 poin ya, men. Yoi. Dengan tambahan promo yang menurut gue juga bagus banget. Jadi ya, fix ini value for money sih. Ketika teman-teman cari mobil 7-seater untuk keluarga dengan konsep SUV, ini bisa jadi pilihan. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen, sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All product, all merek, silakan aja, kontak aja. Thank you for watching, guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.